وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدني قلبي بجاه النبي والآل وأصحابه. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم اللهم أغننا بالعلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا يا الله بالتقوى وجملنا يا الله بالعافية يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الترhib fil ghibah wan namimah, bab membicarakan tentang ancaman di dalam ghibah dan juga namimah. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah membicarakan tentang masalah ini di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala telah melarang ghibah di dalam Al-Qur'an. Barangkali ayatnya sebagian dari kita telah hafal karena seringnya diinformasikan. Ayat itu bunyinya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah mengunjing satu sama yang lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kalian akan merasa jijik kepadanya. Jadi di dalam ayat ini coba kita perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyamakan antara ghibah dengan memakan daging saudaranya yang sudah mati. Maksudnya menjijikkannya itu sama. Jadi kalau seandainya kita merasa jijik untuk makan daging saudara kita yang sudah mati, maka seharusnya kita juga merasa jijik dan tidak senang apabila kita menghibah dan juga mengunjing orang lain. Cuman pada realitanya dan kenyataannya kita lihat sebagian daripada masyarakat kita masih saja mereka mengunjing dan membicarakan tentang orang lain. Maka Islam datang menjaga. Apa yang dijaga oleh Islam? Islam datang menjaga kehormatan. Islam datang menjaga harta. Islam datang menjaga nyawa. Makanya di dalam Islam itu ada hukum kalau orang membunuh maka hukumannya juga dibunuh. Maka orang berpikir 1000 kali untuk membunuh. Kenapa? Karena nanti balasannya juga akan dibunuh, hukumnya juga akan dibunuh. Maka pada hakikatnya pada saat itu menjaga semua nyawa. Maka Islam juga datang menjaga harta. Di dalam Islam ada hukuman kalau orang mencuri nanti dipotong tangannya, walaupun nanti ada kadar yang dicuri itu berapa. Jadi tidak 1000 rupiah dicuri lalu dipotong, tidak. Maka dari sini orang akan berpikir untuk mencuri harta orang lain. Kenapa? Karena hukumannya adalah dipotong tangan, lalu kada menjadi mencuri, lalu terjagalah harta manusia. Islam datang juga menjaga kehormatan diri seseorang, sehingga tidak diperkenankan oleh seseorang untuk mencaci maki, menjelekkan, menghina dan lain sebagainya. Maka di dalam Islam, bahkan di dalam Al-Quran disebutkan ghibah itu atau zikrul ghair, menyebut akan orang lain,
itu ada 3 perkara, tidak hanya sebatas ghibah. Bahkan kalau kita lihat lebih jelas di dalam Al-Quran disebut akan tentang ghibah, itu yang pertama. Yang kedua buhtan, yang ketiga al-ifik. Sekali lagi, kata Sina Hasan, disebutkan di dalam Al-Quran tentang 3 perkara yang ada hubungannya dengan membicarakan orang lain. Yang pertama ghibah, itu yang biasa barangkali kita ketahui. Yang kedua buhtan, yang ketiga adalah al-ifik. Dan itu semuanya ada di dalam Al-Quran disebutkan. Maka yang pertama al-ghibah. Apa ghibah itu? Antakula ma fih, engkau membicarakan orang lain yang faktanya, yang realitanya, yang kenyataannya. Nah, sebagian di kita barangkali ada yang tidak faham, tidak ngerti, tapi ulun yakin yang tidak ngerti, yang tidak faham, orang-orang yang jarang datang ke majelis taklim, orang yang datang, yang jarang mendengar akan tausiah. Nah, biasanya tidak faham. Dia kira kalau seandainya membicarakan tentang orang lain tapi fakta, nyata, realita, maka itu bukan ghibah, mereka anggap. Tapi sebenarnya itulah ghibah. Tapi kalau seandainya membicarakan orang lain tapi tidak fakta, tidak nyata, maka itu bukan ghibah, tapi lebih daripada ghibah, yaitu al-buhtan. Yang kedua, yang pertama adalah ghibah, yang kedua adalah buhtan. Apa buhtan itu? Antakula ma laisa fih. Buhtan itu adalah membicarakan orang lain yang tidak faktanya, yang tidak realitanya, yang tidak sebenarnya. Itu namanya buhtan. Oh, Sidin itu mencuri, tapi Sidin kalau mencuri, maka itu namanya buhtan, menuduh orang lain. Nah, ini tentu lebih besar lagi pahala dosa daripada ghibah. Nah, yang terakhir adalah al-ifik. Apa al-ifik? Si A menginformasikan tentang seseorang kepada kita, lalu kita sampaikan kepada yang lain. Jadi si A memberitakan kepada kita tentang seseorang, lalu kita beritakan kepada yang lain tanpa kita klarifikasi, tanpa kita tabayun terlebih dahulu apakah berita itu benar, nyata, fakta adanya. Kalau seandainya pun memang apa yang disampaikan itu adalah fakta, nyata, tidak seharusnya kita sebarkan kepada yang lain. Kalau seandainya itunya nyata, apalagi kadanya nyata. Karena kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah atas apa yang kita lakukan, bukan yang dilakukan oleh orang lain. Jadi apa yang dilakukan oleh orang lain kita tidak ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah mengusik-usik apa yang dilakukan oleh orang lain. Bahkan Rasulullah sudah jelas sebenarnya di dalam hadis seperti apa ghibah, seperti apa buhtan. Rasulullah pernah bertanya suatu ketika kepada para sahabatnya. Kata Rasulullah, atadruna mal ghibah? Apakah kalian tahu ghibah itu apa sih? Kata Rasulullah. Iseng-iseng bertanya kepada sahabat. Sahabat lalu berkata, qalu Allah wa rasuluhu alam. Kata mereka, Allah dan Rasulnya lebih tahu tentang apa itu ghibah, wahai Rasulullah. Rasulullah menjawab, Rasulullah menginformasikan apa itu ghibah. Kata Rasulullah, zikruka akhaka bima yakrah. Bahwasanya ghibah itu adalah membicarakan orang lain untuk sesuatu yang tidak disenangi apabila orang itu mendengar akan. Qila, lalu ada orang yang bertanya kepada Rasulullah, afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Wahai Rasulullah, apa yang ulun ucapkan tentang saudara itu adalah benar, fakta, nyata adanya, wahai Rasulullah. Apa yang ulun informasi akan itu benar, memang dia begitu, wahai Rasulullah, kata sahabat.
Lalu apa jawaban Rasulullah? In kana fihi ma taqul faqad tabtahu. Ini kata Rasulullah, kalau seandainya apa yang engkau informasi akan itu benar, maka engkau telah menghibah, kata Rasulullah. Wa illam yakun fi, kalau seandainya engkau berita akan itu tidak semestinya, tidak sesuatu yang fakta, maka faqad bahattahu, maka engkau telah melakukan al-buhtan. Jadi buhtan, membicarakan sesuatu yang tidak benar. Bahkan Sayyidina Sufyan Al-Thawri memberikan kepada kita gambaran tentang riba. Riba itu seperti apa sih? Diberikan contoh, diberikan gambaran oleh Al-Imam Sufyan Al-Thawri. Ini barangkali contoh beliau ini tanpa kita sadari bahwasanya ini adalah merupakan riba. Kata beliau, suatu ketika ada seorang dokter, tepatnya 2 dokter, masuk ke rumah ulun. Dokter ini Yahudi. Lalu tidak lama kedua dokter ini keluar dari rumah saya. Kalau seandainya, kata Imam Sufyan Thawri, kalau seandainya ulun kada takut ribah, maka ulun katakan di antara salah satu yang 2 itu lebih baik, lebih bagus daripada yang lain. Itu juga termasuk ribah. Jadi membanding-banding akan tuh, itu termasuk ribah. Misal saja, ini guru dengan guru ini lebih baik, lebih bagus, lebih mantap daripada guru itu. Nah, membanding-bandingkan. Nah, kira-kira kalau seandainya ucapan kita itu sampai kepada guru yang tadi merasa tidak diunggulkan, kira-kira senang nggak Senin? Tentu tidak senang, ya kan? Atau misalkan, oh pemain bola itu tuh dengan pemain bola itu lebih bagusan yang itu. Jadi secara tidak langsung kita bilang, oh yang itu, yang si B tidak bagus mainnya, lebih bagus yang si A. Itu kita telah menghibah, ya kan? Nah, barangkali di masyarakat kita sering terjadi hal-hal seperti ini, membandingkan antara satu sama yang lain. Kita telah menghibahnya. Nah, lalu pertanyaannya, apa sih hukum ribah itu? Maka hukum ribah itu adalah haram secara sepakat. Hukumnya haram. Bahkan di antara ulama, banyak di antara mereka yang berpendapat bahwasanya ribah itu dosanya adalah dosa besar, bukan dosa kecil. Ya, termasuk yang berpendapat tentang masalah itu bahwasanya riba itu hukumnya adalah dosa-dosa besar adalah Al-Imam Qurtubi Al-Mufassir dan juga ulama-ulama yang lainnya. Bahkan di antara mereka ada yang berpendapat bahwasanya riba itu dosanya agak susah diampunkan oleh Allah, kecuali orang yang meriba itu datang kepada orang yang diribai. Jadi tidak cukup dia datang kepada Allah minta ampun, minta maaf. Kenapa? Riba ini termasuk dosa yang ada hubungannya dengan manusia. Tidak cukup kita datang kepada Allah, bertaubat, minta ampun, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup. Tapi langsung datang kepada orang-orangnya, ulun menyambati pian ini dijelaskan apa yang kita sambati. Nah, makanya kata ulun kemarin, ini pernah dibahas barangkali kemarin, kalau seandainya orang yang kita ribah itu kita tahu orangnya, dekat rumahnya, barangkali pada saat kita ingin bertaubat kita bisa informasikan itu kepada orang yang kita ribai, yang dekat rumahnya, yang kita ketahui. Cuman permasalahannya kalau orang yang kita ribai ini orangnya jauh rumahnya dan kita tidak tahu orangnya itu di mana. Misalkan tiba-tiba kita nonton TV lah, kita bicara akan itu orang yang ada di TV, presiden tuh kok jelek lah, misal tersambat begitu. Nah, kita harus minta ampun, minta maaf kepada dia. Lalu di mana kita mencari orang itu? Kita tidak tahu rumahnya, alamatnya kita tidak tahu. Nah, ini yang agak susah. Kata ulun tadi bahwasanya dosa riba itu agak susah dibandingkan kalau seandainya kita melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, juga ada yang berpendapat daripada ulama
Ghibah dosa besar kalau seandainya yang kita ghibah itu adalah ahlul ilm wa hamlatil Quran. Yang kita ghibah itu adalah orang yang punya ilmu, orang yang berkecimpung dalam masalah Al-Quran. Bahkan tidak saja orang yang menyambatinya adalah merupakan termasuk ghibah, tapi maaf istima'uha, orang yang mendengar, wasukutu 'alaiha ma'al qudrah 'ala daf'iha, orang yang diam tapi dia bisa untuk menolaknya. Nah ini sama juga, dia mendapat akan dosa ghibah, orang yang membicarakan orang lain. Yang kedua, orang yang mendengar akan. Yang ketiga, orang yang diam tapi dia mampu untuk menolak. Karena orang menghibah orang lain itu tidak mungkin sendiri, bisa dipastikan adalah lawannya, ada yang mendengar akannya. Bahkan boleh kata orang yang mendengar akan lebih besar pahalanya. Kenapa? Karena ada respon dari yang mendengar akan, ya kan? Nih ulun nih, maaf barang ulun nih membicarakan orang lain dengan si A, dengan si A, lalu si A ini diam, si A barangkali hanya diam saja tapi dengan respon yang sangat semangat, ya kan? Responnya semangat. Maka orang yang membicarakan orang lain atau ulun tadi tambah semangat membicarakan orang lain karena melihat yang mendengar akan dan yang diam tadi responnya sangat semangat, ya kan? Jadi boleh kata dia lebih banyak dosanya. Tadinya ulun membicarakan orang lain tidak semangat, tapi melihat orang yang mendengar akan kayaknya semangat begitu, lalu ulun tambah semangat juga. Maka boleh kata ini yang mendengar akan karena responnya semangat, bahkan lebih semangat daripada orang yang membicarakan, dia dosanya banyak. Maka lebih baik kalau seandainya ada perkumpulan yang kira-kira ada membicarakan orang lain, kita mundur pelan-pelan, izin bolehkah atau ada hajatkah di rumah, daripada maaf kita mendengar akan dapat juga dosanya. Nah, bahkan di zaman Rasulullah SAW itu sudah langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibuktikan. Apanya yang dibuktikan? Siksaannya. Hal-hal yang tidak baik dari riba itu langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibuktikan dengan nyata, baik itu lewat bau, ya kan, atau lewat maaf keluar darah dari orang yang meribah. Yang pertama dari Sayyidina Jabir, kata Sayyidina Jabir, di zaman Rasulullah pernah suatu ketika angin berhembus tidak enak baunya. Pada saat itu kami berkata, ya Rasulullah, ini kenapa kok baunya tidak enak oleh Rasulullah? Lalu Rasulullah SAW bersabda, inna nasan minal munafikin iqtabu nasan minal muslimin. Ketahuilah bahwasannya ini sekarang nih, ada orang munafik lagi menghibah orang-orang muslimin. Oleh karena itu kata Rasulullah, ada angin yang baunya tidak enak. Jadi langsung dibuktikan oleh Allah dengan nyata akibat daripada meribah. Nah juga terjadi zaman Rasulullah SAW, ada seorang perempuan, dua perempuan lagi berpuasa, lalu dia menahan lapar, menahan haus di akhir siang. Hampir pada saat itu karena tidak tahan lapar, tidak tahan haus, hampir meninggal, ya kan? Lain dengan puasa kita lah. Kalau kita puasa sahurnya banyak makan lah, buka puasanya banyak makan, jadi ada persiapan begitu pada saat siang hari. Tapi kalau zaman dulu kan panasnya iya, makannya tidak terlalu banyak, barangkali cuma makan air, minum air putih saja atau korma saja. Boleh kata korma kadada cuma air saja, karena dulu memang agak susah kehidupannya. Maka hampir mau wafat, mau meninggal, maka diutuslah, dikirim kepada Rasulullah utusan. Maka utusan tersebut
meminta kepada Rasulullah supaya kedua perempuan ini bisa buka puasa, walaupun belum sampai buka puasa, waktu untuk berbuka puasa, tapi minta izin. Lalu pada saat itu Rasulullah SAW memberikan talam kepada utusan tersebut dan meminta kepada dua perempuan itu untuk memuntahkan ya apa yang ada di dalam perutnya. Lalu pada saat itu oleh utusan ini dibawa talam dari Rasulullah, lalu disodorkan kepada dua perempuan itu dan disuruh untuk memuntahkan. Maka kedua-duanya memuntahkan darah dan juga memuntahkan daging segar. Kedua-duanya, ya kan? Yang satu setengah talam, yang satunya lagi setengah talam penuh, jadi talam itu dengan darah dan juga dengan daging. Fa'ajiban nas ala dzalik. Orang-orang pada saat itu merasa ajaib, merasa heran, kenapa kok bisa demikian? Muntahnya muntah darah dan juga ada daging. Maka diinformasikanlah kepada Rasulullah apa yang sudah terjadi. Maka apa kata Rasulullah SAW? Kedua perempuan itu pada saat mau puasa dia makan makanan yang halal, ya kan, yang diperbolehkan oleh Allah. Cuman sayangnya pada saat dia mau buka puasa dia buka puasa dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Apa itu? Yaitu yang satu meribah, yang satunya juga meribah. Jadi sama-sama kedua-duanya meribah. Jadi langsung dijelaskan, dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya Abu Umamah radhiyallahu an, beliau pernah berkata, kata beliau, innal abda yu'ta kitabahu yaumil qiyamah fayara fi hasanati lam ya'malha. Jadi kalau seandainya ada orang yang meribah kita, sebenarnya kita harus senang. Jadi kalau seandainya orang meribah kita, kita harusnya senang. Kenapa? Karena kita akan dapatkan nanti di akhirat kebaikan yang tidak pernah kita lakukan. Jadi kita santai di rumah tidur, misalnya ada orang meribah kita, jadi pada hakikatnya kebaikan orang itu dikirim buat kita. Jadi kita harus senang biar akan ngejak. Nah, di antara kita pasti ada tuh orang yang meribah, bisa dipastikan ada orang yang meribah kita, tapi biar akan. Makanya kata Abu Umamah, innal abda yu'ta kitabahu yaumil qiyamah. Sesungguhnya seorang hamba akan diberikan kitab amalannya nanti di hari kiamat. Fayara fi hasanatin, maka dia melihat di dalam kitab amalannya ada kebaikan-kebaikan lam ya'malha, dia tidak pernah melakukan kebaikan itu. Fayaqul, dia pun berkata, ya Rabb inni li bihadza, ya Allah saya tidak pernah melakukan ini wahai Rasulullah, kok kenapa amalan ini tertulis di dalam kitab amalanku wahai Allah? Lalu apa jawaban Allah pada saat itu? Kata Allah, hadza bimaghtabakan nas wa anta la tash'ur. Ini karena orang meribah pian kada merasa, ya kan? Pian kada merasa. Jadi kita harus senang. Bahkan kata Abdullah bin Mubarak radhiyallahu an, "Lau kunta mughtaban ahadan laqtabtu walidayya li annahuma ahaqqu bihasanati min ghairihima." Kata Abdullah bin Mubarak, kalau seandainya ulun mau meribah seseorang, maka ulun akan meribah kedua orang tua ulun. Kenapa? Karena keduanya lebih berhak untuk mendapatkan kebaikan saya, ya kan? Daripada misalkan saya meribah orang lain dapat kebaikannya, lebih baik saya meribah kedua orang tua saya. Biar apa? Biar kebaikan itu sampai kepada kedua orang tua saya. Jadi daripada kita memberikan kebaikan kepada orang lain lah, lebih baik kita memberikan kebaikan kepada kedua orang tua kita. Dan Sina Hasan juga berkata, Sina Hasan Al-Basri, inna fulanan irtabaka. Ini pelajaran berarti ya, di dalam kehidupan kita, kalau seandainya ada orang meribah kita, maka lakukanlah seperti yang dilakukan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri. Apa sih yang beliau lakukan pada saat ada orang meribah beliau? Inna fulanan irtabaka. Ada seseorang murid beliau menyampaikan kepada Sina Hasan, wahai Sina Hasan, ada orang yang meribah pian. Fabasa ilahi tabaka halwa.
lalu si dia mengambil kayak piring atau talam begitu besar, lalu beliau masukkan halwa, manisan-manisan di situ, lalu beliau berkata, balaghani annaka ahdaita ilayya hasanatika fa ukafiuka. Ulun mendengar, kata Imam Hasan, pian memberikan pahala buat ulun. Ya, ulun mendengar pian memberikan pahala buat ulun. Nah, ini balasan daripada itu semua. Ya, paham nggak, Bang? Jadi ulun mendengar pian mengirimkan pahala buat ulun. Jadi orang menghibah berarti dia mengirimkan pahala buat kita. Nah, ini talam nih yang dipenuhi oleh manisan, ini adalah balasan dari apa yang telah pian kirim akan kepada ulun. Begitulah harus sikap kita kepada orang yang menghibah kita. Nah, kalau kita berbicara tentang riba, maka setiap orang pasti tidak akan pernah terlepas daripada riba. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah ada 3 hal di mana orang tidak terlepas dari 3 hal tersebut, termasuk ulun. Jadi termasuk pian juga tidak terlepas daripada 3 hal ini. Bisa dipastikan ada aja di dalam diri kita untuk melakukan tiga hal tersebut. Kata Rasulullah, salasatun la yanju minhunna ahadun. Ada 3 hal orang tidak selamat daripada 3 ini. Apa itu? Adhannu, prasangka. Itu yang pertama. Yang kedua, al-hasad, iri dengki. Yang ketiga, wattayarah, yaitu merasa sial. 3 hal ini akan berada di dalam diri kita. Nah, sahabat pada saat itu bertanya, wahai Rasulullah, kalau seandainya 3 hal itu bisa dipastikan ada di dalam diri seseorang, bagaimana selamat dari 3 hal tersebut? Lalu apa solusi dari Rasulullah? Solusi dari Rasulullah, kata Rasulullah, idza hasadta fala tabghi, wa idza dhananta fala tuhaqqiq, wa idza tatayyarta famdi fala tarji. Jadi kata Rasulullah, idza hasadta fala tabghi, kalau seandainya pian iri dengki di dalam hati pian, maka fala tuzhir, jangan pian nampakkan, dan jangan pian sebut kejelekan orang lain. Kalau kita iri nih, ya kan, di dalam diri kita, hati kita ada iri, maka jangan nampakkan itu, jangan sebut kejelekan orang lain. Itu solusi yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah, idza zananta fala tuhaqqiq, kalau seandainya pian berprasangka kepada orang muslim, tentu prasangka yang jelek, maka jangan jadikan itu kebenarannya sampai pian melihat nyata. Sampai pian melihatnya nyata. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Rasulullah, izal tatayyarta famdi, kalau seandainya pian tatayyar itu menganggap sial. Jadi kalau pergilah keluar rumah, lalu mendengar ada bunyi burung, misalkan burung gagak kah, ya kan? Nah, jangan, oh ini nanti ada sesuatu yang sial akan terjadi kepada ulun. Jangan. Kata Rasulullah, ini kebiasaan orang Yahudi, ya kan? Orang-orang Yahudi itu begitu, kalau seandainya keluar lah, orang-orang Arab Makkah, mereka kalau keluar dari rumah mereka lalu mengetahui sesuatu, ada bunyi-bunyi begitu, mereka tidak keluar, ya kan? Atau misalnya akan bergerak atau salah satu anggota tubuh kita, ya kan? Mata kah berkedip-kedip, oh ini akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan akan. Maka kata Rasulullah SAW, kalau seandainya pian merasa sial, maka famdi, lakukan saja, pergi, jangan kembali lagi. Kalau sudah keluar rumah lah, jangan kembali. Kalau seandainya kita keluar mendengar ada burung gagak kah atau burung hantu kah, lalu kita menyangka ini ada sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang tidak baik, lalu kita balik lagi, berarti kita percaya dengan sesuatu yang
yang sial tadi, yang kita anggap sial. Maka kata Rasulullah, pergi saja, fala tarji, jangan kembali lagi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah itu yuhibbul fa'lal hasan wa yakrahu tayyarah. Jadi Rasulullah itu senang fa'lal hasan. Apa fa'lal hasan itu? Oh, ulun beri nama anak ulun Hasan. Hasan itu apa artinya? Hasan itu baik. Mudah-mudahan anak ulun ini jadi orang baik. Itu namanya fa'lal hasan. Atau misalkan kalau di 1 Muharram lah, tahun baru Islam, kita biasanya puasa. Nah, maka pada saat buka puasa kita minum apa? Minum susu. Agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala buka lembaran baru kita seputih dan sebening susu. Itu namanya fa'lal hasan, dan Rasulullah senang dengan fa'lal hasan wa yakrahu tayyarah, dan Rasulullah tidak senang dengan yang namanya at-tayyarah, yaitu kesialan. Karena at-tayyarah, kesialan itu ada min af'alil jahiliyah, dari perbuatan-perbuatan jahiliyah. Maka di dalam Al-Quran surah An-Naml, barangkali kita pernah mendengar, kita pernah membaca, qalu tatayyarna bika wa biman ma'ak. Mereka menjawab, ya kan? Kami mendapatkan nasib yang malang disebabkan kamu dan orang-orang bersamamu. Itu kata mereka. Dan juga yang sering kita baca di surat Yasin. Di surat Yasin dijelaskan di ayat yang ke-18. Coba pian lihat. Kata Allah, qalu inna tatayyarna bikum. Ya kan? Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Ya kan? Jadi orang disalahkan. Jadi sesuatu yang tidak baik yang terjadi di dalam kehidupannya, yang disalahkannya bukan dirinya, tapi yang disalahkannya karena orang lain, karena orang lain begini dan sebagainya. Maka doanya ini dari Ibn Abbas radhiyallahu an. Jadi kalau seandainya keluar rumah lalu mendengar akan suara burung, mendengar akan sesuatu yang aneh, maka keluar saja tapi bacain doa. Apa doanya? Doanya adalah Allahumma la tayra illa tayruk, wa la khaira illa khairuk, wa la ilaha ghairuk, wa la hawla wa la quwata illa billah. Jadi artinya, Allahumma, ya Allah, la tayra illa tayruk, tidak ada kesialan kecuali darimu ya Allah. Wa la khaira illa khairuk, tidak ada kebaikan kecuali kebaikanmu ya Allah. Wala ilaha ghairuk, tidak ada Tuhan selainmu ya Allah. Wala haula wala quwata illa billah, tidak ada kekuatan dan upaya kecuali hanya untukmu ya Allah kekuatan itu. Sumamdi, kemudian pergi. Fa innahu la yadurruka syai'un biiznillah, karena kalau sudah pian membaca itu, insyaallah apapun tidak akan bisa memudaratkanmu atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sudah atas izin Allah, insya Allah tidak akan terjadi sesuatu. Makanya di antara sesuatu yang kita baca lah, kalau kita mau keluar rumah itu, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Makanya kita baca tuh di dalam Ratibul Haddad. Makanya disebutkan di dalam kitab, barang siapa yang mengistiqomahi membaca Ratibul Haddad, insya Allah tidak kena virus corona. Di dalam kitab disebut akan, asalkan membacanya istiqomah. Nah, ini di malam Rabu hanya supaya kita hari-hari yang berikutnya selalu kita baca, tidak harus seminggu sekali, ya kan? Tidak harus seminggu sekali. Kalau bisa setiap hari, imbah maghrib atau imbah isya. Insya Allah selamat dunia, selamat juga akhirat. Jadi pesan Rasulullah tadilah, tidak akan selamat seseorang dari yang pertama prasangka. Kita pasti tuh berprasangka kepada orang lain. Lihat orang lain begini, kita sudah muncul di dalam hati prasangka yang tidak baik. Melihat ada orang masuk ke rumah janda, barangkali prasangka kita sudah berbeda tuh.
Begitu juga tidak lepas daripada iri melihat ada orang yang lebih ganteng barangkali, ada orang yang lebih kaya, ada orang yang lebih berilmu, dan juga merasa sial. Tapi kalau seandainya prasangka itu selama masih ada di dalam diri kita, kadang kita jelaskan tidak masalah. Ya kan? Dzan, prasangka, hasad kalau masih ada di dalam diri, insya Allah tidak dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali ada orang-orangnya. Ya kan? Ada orang-orangnya memang Allah Subhanahu wa taala berikan teguran. Seperti misalkan contoh yaitu Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Suatu ketika Imam Junaid Al-Baghdadi melihat peminta-peminta, lalu berkata di dalam hati Sidin, ini peminta-peminta, coba kalau seandainya Sidin bekerja, alangkah baiknya kalau seandainya bekerja di dalam hati Sidin nih. Maka subhanallah, pada saat Sidin bangun malam, biasa Sidin melakukan wiritan, tapi pada saat itu Sidin tidak semangat untuk beribadah kepada Allah, tidak merasakan nyamannya, manisnya beribadah kepada Allah di malam itu. Lalu Sidin tertidur. Pada saat Sidin tertidur di malam hari, lalu ada orang yang berkata, nih coba pian makan nih daging si fulan yang pian bicara akan, ya kan? Makan saja. Lalu pada saat itu Sidin berkata, subhanallah, innama kanat khatrah, ulun tadi cuman berkata di dalam hati, hanya lintasan saja. Kenapa kok ulun disuruh makan daging orang yang ulun ribahi tadi? Lalu yang berkata di dalam mimpinya, la yusmah laka bimithli hada, model-model pian sekelas pian tidak diperbolehkan untuk melakukan bahkan hal yang seperti ini. Jadi lintasan saja tidak boleh. Kalau modelnya makom seperti ini, kalau modelnya seperti kita tidak masalah. Modelnya seperti kita. Jadi selama tidak diucapkan, tidak dijelaskan, tidak dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, kita tidak hanya sekedar untuk kita menjauhi ghibah, tapi kita juga harus menjauhi sesuatu yang menyebabkan kita ghibah. Apa sih yang menyebabkan kita ghibah? Misal perkumpulan. Kalau kita sendiri tidak menggunakan ghibah, tapi kalau kita berkumpul maka akan timbul tuh, lalu menghibah orang lain A, B, C dan lain sebagainya. Pertanyaannya, lalu kada bolehlah berkumpul? Boleh saja kalau judulnya jelas, tidak masalah. Misalkan perkumpulan judulnya qasidah, burdah, tidak masalah. Kumpul tapi judulnya majlis, tidak masalah. Yasinan, tidak masalah. Kalau kumpulnya yang tidak jelas judulnya, duduk-duduk begitu saja, ngomong-ngomong, khawatirnya nanti akan membicarakan orang lain. Dan pesan, ada pesan yang antik, barangkali jarang kita dengar, barangkali ulun juga baru mendengar, mutu qabla an tamutu, ya kan? Matilah kalian sebelum kalian mati. Kira-kira pernah nggak mendengar ini? Mutu qabla an tamutu. Barangkali ada yang pernah mendengar, matilah kalian sebelum kalian mati. Artinya adalah mutu kamaitatil khadra was safra wal hamra qabla mautil bayda. Maksudnya matilah kalian seperti mati hijau, mati kuning, mati merah sebelum mati putih. Tahulah mati hijau itu seperti apa? Mati hijau itu maksudnya jangan tapi banyak berkumpul dengan makhluk kecuali untuk sesuatu yang sangat dibutuhkan. Kalau dibutuhkan tidak masalah. Seperti perkumpulan yang disebut akan tadi, qasidah Buddha, berkumpul majelis, tidak masalah. Tapi kalau untuk biasa-biasa santai begitu ngomong-ngomong, maka khawatirnya nanti akan timbul hal-hal yang tidak diperbolehkan, yang namanya membicarakan orang lain dan lain sebagainya. Nah, lalu mati safra, kuning. Apa maksud daripada mati kuning itu? Maksudnya jangan tapi banyak makan. Kenapa? Karena banyak makan itu akan menyebabkan lemah, letih, ngantuk, lalu kada kau beribadah. Mati merah maksudnya adalah jangan tapi banyak guring.
Karena orang-orang soleh itu kalau di malam hari tidurnya sebentar, mereka banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu sebelum mati putih, apa maksudnya mati putih? Yaitu mati beneran. Jadi sebelum kita mati beneran, jangan tapi banyak berkumpul dengan makhluk, jangan tapi banyak makan, dan juga jangan tapi banyak tidur. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan faedah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta